Assalamualaikum Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai pada ayat atau potongan ayat wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Wal walidan yashmalul umma wal ab, kedua orang tua meliputi ibu dan ayah. Waman fawqahuma, dan yang di atasnya. Kalau istilah kita kakek, nenek, buyut, terus ke atas. Lakinnahu fil ummi wal ab ablag, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah ayah dan ibu. Walaupun kakek, buyut, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, disebut ayah. Mana dalil? Pagi-pagi Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, mengkhabarkan kepada para sahabat, dari malam lahir anakku. Ini mengandung faidah bahwa ketika kita dikaruniai anak dan lain-lain yang berupa nikmat, sunnah untuk mengkhabarkan, sunnah untuk memberitahukan, yaitu kepada orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita. Sahabat, ya insya Allah pasti dalam hidup kita punya sahabat, teman yang kemungkinan besar dia tidak iri terhadap kita. Adapun yang iri tidak usah, adalah ya, karena satu dan lain hal dia benci sama kita, hasad sama kita. Orang-orang seperti ini tidak perlu diberitahu apabila kita mendapatkan nikmat. Mengambil dalil Nabi Yakub yang melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ya. Nah, pagi itu beliau mengatakan kepada para sahabat beliau bahwa tadi malam lahir anak. Aku beri nama persis seperti nama ayahku. Gitu. Mestinya kan Abdullah, ya kan? Ayah beliau kan Abdullah. Tidak. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah Ibrahim. Padahal Ibrahim adalah kakek beliau yang entah keberapa puluh. Dia kan jauh sekali. Bahkan riwayat-riwayat yang ada putus. Maksudnya putus itu tidak ketahuan, kecuali sampai kepada Adnan. Riwayat-riwayat yang sahih cuman sampai situ. Nah, Adnan atasnya siapa, atasnya siapa, atasnya siapa, atasnya siapa, atasnya lagi pasti Ismail, atasnya lagi Ibrahim. Itu pasti karena wahyu ya, bahwa Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya anak entah siapa, punya anak lagi entah siapa, punya anak lagi entah siapa, kemudian Adnan, kemudian terus sampai ke Abdullah, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang nyambung sampai Ismail tidak sahih. Para imam ahlul hadis menyatakan tidak sahih, bahwa beliau sampai nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, jelas sekali. Tapi setelah Ismail siapa?
kemudian cucunya Ismail siapa, cicitnya Ismail siapa, terus sampai kepada beliau. Ini yang tidak diketahui secara sahih. Dengan demikian tidak perlu tidak perlu kita tahu secara rinci, karena tidak sahih kan tidak boleh kita jadikan rujukan, jadikan pegangan, namanya juga tidak sahih. Maka menjadikan pegangan rujukan berupa ayat-ayat di dalam Taurat Injil tentu tidak boleh. Nah, menjadikan pegangan rujukan tentu yang harus benar, pasti benar, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Adapun isi Taurat, isi Injil bisa benar, bisa salah. Sesuatu yang bisa benar, bisa salah, tidak boleh dijadikan patokan, pegangan. Bukan berarti isi Taurat, isi Injil dari Allah salah, bukan. Dari Allah nggak mungkin salah. Maksudnya Taurat dan Injil di zaman Nabi sampai hari ini itu sudah tercampur dengan ucapan para pendeta, para pastor. Tidak murni 100% firman Allah. Beda dengan Taurat di zaman Nabi Musa atau beberapa tahun setelahnya, Injil di zaman Nabi Isa atau beberapa saat setelahnya, semuanya firman Allah. Wa kullama qariba minka kana aula bil ihsan. Setiap semakin dekat, semakin berhak terhadap kita, semakin besar kewajiban kita kepada dia. Kita perhatian terhadap anak paman, apa istilahnya, sepupu sepupu istilah kita, anak paman. Terhadap paman lebih perhatian lagi. Anak paman saudara dekat dengan kita, paman lebih dekat lagi, kan gitu. Cucunya paman yang lebih jauh lagi. Maka kita harus tahu mana yang paling dekat, tentu ayah ibu. Setelah itu berselisih para ulama antara saudara-saudara ayah dan saudara-saudara ibu, atau saudara-saudara ayah ibu dengan saudara kita, dan begitu seterusnya. Jangan sampai kita begitu perhatian terhadap sepupu, tapi sama saudara sendiri malah nggak ada perhatian, jadi keliru. Biasanya karena apa? Oh, nafsu, atau karena sesuatu, karena hobinya sama misalnya, karena mungkin rumahnya dekat misalnya, karena dia satu profesi dengan kita misalnya. Sementara yang saudara sendiri atau paman kurang kita perhatikan, lantaran beda jauh hobinya, profesinya, rumahnya. Tentu tidak boleh seperti itu. Apa yang telah didekatkan oleh Allah dan Rasulnya jangan kita jauhkan. Apa yang telah dijauhkan oleh Allah dan Rasulnya jangan kita dekatkan. Jadi pas. Wal ihsanu badrul ma'ruf, dan apa yang dimaksud dengan ihsan? Wa bil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Apa itu ihsan? Ini bukan ihsan seperti pertanyaan Jibril kepada Nabi, bukan, ya. Itu ihsan secara bahasa dan syariat. Sama dengan sholat, sama dengan saum, sama dengan tawaf, sa'i, itu bahasa Arab dan bahasa syariat. Adapun sama dengan ihsan yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi, akhbirni anil ihsan, setelah akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Terakhir Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Termasuk di sini? Bukan
Bukan. Ya. Karena ihsan yang ditanyakan oleh Jibril dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, salat dan seterusnya seolah-olah sedang melihat Allah. Jika tidak sanggup seolah-olah sedang melihat Allah, fa innahu yara. Yakinlah bahwa Allah sedang melihat engkau. Di sini bukan. Ya. Di sini secara bahasa ihsan berbuat baik, badlul ma'ruf, memberi, menolong, memberikan bantuan, mijitin, bikinin kopi, nyiapin makanan. Ini kira-kira ihsan, berbuat baik. Atau satu lagi, jangan, tadi kan perintah, yang kedua jangan apa? Jangan membentak, jangan menyakiti, jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar, cacian, makian, hujatan. Dua-duanya ini ihsan. Kemudian wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ini merupakan dalil bahwa anna haqqal walidain ba'da haqqallah, bahwa hak orang tua itu harus ditempatkan setelah hak Allah. Nggak boleh sebenarnya. Hak Allah dulu ditunaikan, setelah itu hak orang tua. Tidak boleh sejajar. Apapun perintah orang tua akan aku turuti, walaupun bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Betul? Salah. Apapun larangan ibu akan aku jauhi, walaupun itu perintah Allah yang wajib. Betul? Salah. Ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, enggak boleh. Ayah, ibu, pemimpin, atasan, itu kan makhluk, tidak boleh. Kalau dalam rangka bermaksiat, maka walaupun ibu kita nangis-nangis minta supaya anaknya motong jenggot misalnya, minta supaya anaknya melepaskan jilbabnya misalnya, boleh kita taati? Tidak boleh. Walaupun terpaksa menyakiti hati beliau, nggak masalah. Tentu kita cari apa istilahnya, irtikabu akhafid dararain, cari mudarat yang lebih kecil. Apakah ibu kita ngomong, apa kita biarkan ibu ngomong sejam 2 jam kita diam? Intinya bahwa kita tidak boleh motong jenggot, tidak boleh melepaskan jilbab dan seterusnya. Cari yang paling minimal. Ya, kalau dengan kita ngomong, membawakan dalil, ibu kita tambah marah, tambah tersinggung, ya sudah, ya. Ingat, kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang agama ayah ibu kita. Tidak akan ditanya. Kenapa engkau biarkan ibumu dulu nggak pakai jilbab? Kenapa engkau biarkan ayahmu dulu memotong jenggot dan seterusnya? Tidak. Kita hanya akan ditanya oleh Allah tentang agama anak istri kita. Walaupun anak-anak kita sudah berkeluarga. Ingat Nabi Ibrahim yang mengunjungi putranya Nabi Ismail, dan waktu itu Nabi Ismail sudah berkeluarga, sudah beristri, tetap dipantau oleh beliau, dan beliau ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Maka tidak sungkan-sungkan, tidak ragu-ragu, Nabi Ibrahim memerintahkan putranya Nabi Ismail
untuk menceraikan istri. Padahal beliau tidak bertemu dengan Ismail, malah bertemu dengan istrinya. Ya, berarti menyuruh Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya lewat istrinya. Apa nggak tersinggung istrinya? Nabi Ibrahim cerdik, nggak kayak kita. Ya, kalau kita mungkin sampaikan ke suamimu Ismail, ya, Ismail suruh menceraikan kamu. Nah, itu kalau kita barangkali, ya. Tapi Nabi Ibrahim cerdik. Ikannya dapat tapi airnya nggak keruh. Artinya Nabi Ismail faham kemauan permintaan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi istrinya nggak paham. Ya, kalau Ismail suamimu pulang, suruh dia mengganti palang pintu. Nabi Ismail, Nabi faham kaidah apa itu palang pintu. Karena pintu itu sesuatu yang bisa menjaga rahasia. Itulah istri. Yang paling tahu tentang rahasia suami siapa? Istri. Istri nomor satu. Ya. Ribuan jamaah mengeluh-elukan, ribuan orang menyanjung, kata istrinya, belum tahu aja. Kan istri tahu, orang serumah sekamar. Ya belum tahu aja. Ya, kalau tahu maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri. Karena kalau dia baik terhadap istri, insya Allah dia betul-betul baik. Adapun baik terhadap jamaah, di depan jamaah, ya seperti saya sekarang ini menjaga akhlak saya di depan antum sejam 2 jam kecil. Mudah bagi saya menyembunyikan aib saya, menyembunyikan kekurangan saya di hadapan antum. Tapi kalau saya menyembunyikan aib saya di hadapan istri, gimana 24 jam? Ya, nggak sanggup bagi saya. Kok seorang suami di mata istrinya hampir nggak ada cacat sebagaimana Nabi? Luar biasa. Berarti apa istilahnya ya? Asli, bukan polesan. Mosok mau moles 24 jam kali berapa bulan, berapa tahun? Nggak mungkin polesan. Kalau sejam 2 jam di depan jamaah, di depan rakyat, di depan murid-murid, di depan mahasiswa kecil, sejam 2 jam 3 jam di depan istri 24 jam. Maka jika istri antum menyanjung-nyanjung akhlak antum, ya baru istri yang paling tahu kartu kita. Dan sebaliknya, ya kan? Tentu sebaliknya. Kita tentu tahu aib istri kita. Sama 24 jam. Ya, satu rumah, satu atap, bahkan satu kamar. Pasti kita tahu. Disinilah ayat menjelaskan antum libasul lahum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istrimu itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pakaian juga bagi istri. Saling menutupi. Maka salah satu akhlak yang buruk ketika seorang istri diceraikan suami lalu dia mengumbar aib suami. Sebaliknya, ketika suami menceraikan istri lalu dia mengumbar rahasia aib istri, ini akhlak yang buruk. Udah dia. Ya, gak ada manusia yang tanpa aib. Fa'aina haqqur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada pertanyaan biasa. Beliau memberikan pertanyaan, lalu di mana hak Rasul? Kok hak Allah kemudian nomor 2 hak orang tua? Hak Rasul mana nih? Masa Rasul di bawah orang tua? Kok begitu Allah langsung orang tua? Wa bil walidaini ihsana wa qad
walidaini ihsana. Rasul kemana? Ya, Allah telah menetapkan bahwa jangan menyembah kecuali Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Rasul mana? Nah, jawabnya bi anna haqqallahi mutadamminun li haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah ada di dalamnya hak Rasul. Allah bukan nomor satu, kemudian Rasul nomor dua, kemudian orang tua nomor tiga. Tidak. Allah dan Rasulnya nomor satu. Nomor dua, orang tua. Karena tidak mungkin antara Allah dan Rasulullah bertentangan. Allah maunya ke timur, Rasulullah maunya ke barat, gak mungkin. Gak mungkin. Allah maunya mengharamkan, tapi Rasulullah maunya mewajibkan, tidak mungkin. Pasti sejalan. Ya. Maka salah satu hadis palsu, barangkali antum pernah dengar, ya Allah, sebagaimana engkau haramkan Makkah, maka aku haramkan Madinah. Sebagaimana engkau sangat mencintai Makkah, ya Allah, aku sangat mencintai Madinah. Ini batil. Selain riwayatnya tidak sahih, isinya batil. Mana mungkin Rasulullah berani beda dengan Allah? Ketika Allah menjadikan yang paling Allah cintai adalah Makkah, tentu Nabi mengikuti. Yang paling beliau cintai adalah Makkah. Setelah itu baru Madinah. Dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kan beda. Apakah sholat di Masjid Haram dengan sholat di Masjid Nabawi keutamaannya sama? Tidak kan? Jauh lebih besar Masjidil Haram. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul. Maunya siapa? Maunya Allah dan Rasul. Tidak mungkin kemauan Rasul beda dengan kemauan Allah. Ya. Maka jangan antum terkena subhat orang-orang yang mengatakan begini, jika Rasulullah memerintahkan sesuatu di dalam hadis, wajib kita taati. Jika Allah memerintahkan sesuatu di dalam Al-Quran, lebih wajib kita taati. Betul? Salah. Tidak ada lebih. Sama. Apakah Rasulullah ketika memerintahkan sesuatu di dalam hadis ngarang sendiri? Apa dari Allah? Dari Allah. Sama-sama dari Allah. Al-Quran juga dari Allah. Maka tidak ada derajatnya. Satu derajat. Tidak ada level per level. Level pertama Allah, kemudian Rasulullah. Tidak. Dalam hal syariat, dalam hal halal haram, dalam hal hak dan batil, dalam hal ajaran, bukan dalam hal hak disembah. Allah berhak disembah, Rasulullah tidak berhak sedikit pun. Rasulullah tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun. Beliau tidak memiliki. Bahwa beliau diberi berbagai macam mukjizat oleh Allah, betul. Tapi bukan berarti beliau mempunyai sifat-sifat ketuhanan sedikit pun, setitik pun tidak ada. Jadi beliau betul-betul hamba, budaknya Allah, abduhu wa rasul, budak Allah dan utusan Allah. Abdnya di bawah di sini, budak hamba. Ya. Nah, begitu juga ketika Nabi melarang sesuatu dalam hadis, wajib kita jauhi. Ketika Allah melarang sesuatu di dalam ayat, lebih wajib lagi kita jauhi. Betul? Salah. Sama. Levelnya sama. Lalu untuk membuat derajat mana yang dosa yang paling besar, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4, bukankah itu dilihat dari adanya di ayat apa di hadis? Tidak. Walaupun di hadis
tetapi ancamannya luar biasa. Syirik misalnya, bid'ah misalnya, makan riba misalnya, tentu ini besar sekali keharamannya. Ya, walaupun itu ada di dalam ayat, tetapi tidak ada ancamannya. Apa ancaman bagi orang tua yang tidak mengajari anak-anaknya masuk ke kamar orang tua tanpa mengetuk pintu di 3 waktu, setelah isya, sebelum subuh, dan di siang hari? Kan itu ada di surat An-Nur kan? Ancamannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Ancaman makan riba luar biasa, berenang di sungai darah. Ya, ketika dia hendak sampai ke tepi, disumpal dengan batu, disuruh ke tengah lagi. Dahsyat sekali ancaman ini. Itu nggak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Apa kita katakan dosanya pemakan riba dengan yang tidak mengetuk pintu itu lebih besar tidak mengetuk pintu karena ada di Al-Quran surat An-Nur, sementara ini cuma ada di hadis? Tentu tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Dari sini jelaslah bagi kita, tidak mentang-mentang ada di ayat lalu pasti lebih besar dari apa yang ada di hadis. Tidak mentang-mentang ada di hadis tidak ada di ayat maka itu kecil. Tidak. Ayat dan hadis sama-sama dari Allah dan sama-sama keluar lewat mulut Rasulullah SAW. Emangnya para sahabat mendengar ayat-ayat Al-Quran langsung dari Jibril? Tidak. Jibril membacakan ayat terdengar oleh para sahabat di Madinah, begitu? Tidak. Seluruh ayat-ayat Al-Quran didengar oleh para sahabat lewat lisan Nabi SAW. Sama dengan hadis, apa bedanya? Secara isi tidak ada beda. Sering kita bahas ya. Yang beda itu secara lafaz. Ya, lafaz Al-Quran mengandung mukjizat. Maka dibacakan di depan orang yang sakit, terutama sakit demam tinggi, insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh. Dibacakan di depan orang yang kemasukan jin, kesurupan, insya Allah bisa sembuh. Hadis tidak. Maka kalau ada yang kesurupan, antum jangan baca hadis. Kesurupan Nabi Hurairah enggak. Ya, kecuali yang khusus bil ba'sa rabban nasi, beberapa saja. Kalau Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas sama, bisa dipakai untuk meruqyah, bisa dibacakan di depan orang yang sakit, insya Allah sembuh dengan izin. Lianna Allah la yuqbalu illa bima syara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu tidak boleh disembah kecuali Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita menyembah Allah dengan cara ngarang? Bersila berjam-jam di puncak gunung. Apa tujuannya? Menyembah Allah? Tidak boleh. Berdiam diri berjam-jam di satu ruangan tertutup, bukan sholat, bukan zikir, bukan wirid, tujuannya menyembah Allah, bolehkah? Tidak boleh. Harus dengan cara Rasulullah. Apa sholat? Sholat pun tidak boleh ngarang, tidak boleh ditambah-tambah apa yang Nabi tidak ajarkan. Usalli misalnya, ketika atahiyat baca Sayyidina misalnya, kan Nabi nggak contohkan ketika atahiyat baca Sayyidina. Bahwa Rasulullah itu Sayyid, betul. Tapi ketika Nabi dalam ibadah tanpa Sayyidina, haram kita pakai Sayyidina. Adzan, qomat, Nabi ajarkan adzan, qomat, ada kata-kata Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa Sayyidina. Kok ada yang menambah Sayyidina? Bid'ah. Kecuali bukan ibadah mahdoh. Saudara-saudara, ingat Sayyid kita Muhammad Rasulullah SAW, beliau panutan kita. Boleh.
Kan itu bukan ibadah kelompok. Adapun sholawat, adzan, qomat dan seterusnya yang ada kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok kita tambah Sayyidina? Tidak boleh. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan Sayyidina Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ini setelah ayah ibu kita tua renta, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin 90 tahun, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah mengucapkan uff, hus, cis, kalimat-kalimat yang tidak suka didengar oleh orang tua. Tentu bahasa Arab dengan bahasa kita beda, ya. Jangan seperti kaum Tuhaniyah, ya. Hus, kok mengucapkan hus nggak boleh? Kata siapa? Yang nggak boleh itu uff. Man fa'ala taqul lahu uff. Jangan sekali-kali berkata di hadapan orang tua uff. Saya nggak bilang hus. Nah, ini kaum dohiri, ya, ini kaum dohiri, atau mungkin membentak, atau mungkin apalah sebut nama-nama hewan. Nggak ada larangan, yang ada larangan ini kaum dohiri. Berarti nggak paham apa maksud Allah dan Rasulnya. Ya tentu beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, beda lagi dengan bahasa Jawa, beda lagi dengan bahasa Aceh, bahasa Sunda. Artinya apapun kata-kata yang tidak suka didengarkan oleh orang tua, dan Allah memberikan contoh yang paling ringan. Allah memberikan contoh yang paling ringan. Apa? Mafhum muwafaqah. Mengucapkan hus saja haram, tidak boleh, apalagi membentak, apalagi ucapan kebun binatang, apalagi cacian, makian, hujatan, lebih haram lagi. Sekedar hus atau terjemahan dari haram, ya. Dan masing-masing kita barangkali tahu, insya Allah, ya. Ini bapak ini paling nggak suka kalau saya ngomong begini. Kalau ibu beda lagi, paling nggak suka kalau saya ngomong begini. Nah, hati-hati itu. Intinya bahwa ayah ibu kita jangan sampai tersinggung dengan lisan kita, ya. Wa fil ayati isyaratun. Ayat ini mengandung isyarat, mengandung petunjuk bahwa annahuma ila balaghal kibara sara aba'an ala waladihima. Orang tua itu ketika sudah sepuh, tua renta, maka apa istilahnya, ya? Bahasa mudahnya manja, gitu ya. Sama seperti kita manja terhadap orang tua kita waktu kita 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya. Barangkali antum masih ingat, ya kan, diomelin guru apa, ditahan-tahan, mungkin ditampar teman, ditahan-tahan, begitu ketemu ibu langsung nangis, ya kan, menumpahkan, begitu kira-kira. Kita manja kita terhadap ayah ibu kita. Ini sebaliknya orang tua. Maka ketika yang mengucapkan hus itu tetangganya, atau mungkin temannya, ponakannya, mungkin nggak terlalu sakit hati. Begitu anaknya sakit hati, kan gitu. Maka hati-hati, harus super hati-hati kita. Jangan sampai menyakiti ayah ibu kita. Walaupun hati, apalagi fisik tentu. Dan ini kan tidak lama.
Ya kan? Tidak lama. Berapa tahun kita direpotkan oleh ayah ibu kita yang usia 80 tahun, 85 tahun. Nah, ya, sabarkan diri kita. Ya, walaupun capek, lelah, kesel, ya, mungkin kotor, jijik karena kotoran segala macam, sabar. Enggak lama. Ya. Jangan sampai kita menyesal orang tua kita sudah tidak ada. Nah, banyak menangis meraung-raung sejadi-jadi menyesal. Kenapa dulu aku nggak langsung pulang? Kenapa aku masih terus di luar negeri? Saya sudah tahu ayah ibuku sakit. Begitu pulang sudah meninggal, sudah tinggal menyesal. Nggak bisa dibalik lagi kan? Nggak bisa diulang lagi, udah meninggal. Jangan sampai itu terjadi. Ya, maka sabarkan diri kita sesabar-sabarnya, sebagaimana kesabaran ayah ibu kita terhadap kenakalan kita dulu. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya kerepotan diri kita terhadap ayah ibu kita yang manja, rewel segala macam di usia 80 tahun, 85 tahun, nggak ada apa-apa dibanding dengan repotnya ayah ibu kita saat kita masih kecil. Nggak ada apa-apa, wajib kita sabar. Maka kata Nabi, nggak mungkin ada anak bisa membalas budi orang tuanya, nggak mungkin, kecuali dia dapati ayah ibunya dalam keadaan budak, lalu dia merdekakan. Kan sulit sekali. Bagaimana seorang anak merdeka sementara ayah ibunya budak? Sulit, hampir-hampir nggak mungkin ini. Hampir-hampir nggak mungkin. Kalau ayah ibunya budak, punya anak, anaknya pasti budak. Ya, bahwa nanti ada wanita-wanita yang melahirkan tuannya, itu kan beda lagi. Ini kan orang tua. Kalau itu kan dijima oleh tuannya, dan itu halal ya. Kemudian lahir, ya tentu ikut ayahnya, bukan ikut ibunya. Ibunya memang masih budak, tapi ayahnya kan merdeka. Yang menjima si budak perempuan ini kan tuannya. Nah, itu jelas mungkin ya. Ini kedua orang tuanya dalam keadaan budak, lalu dia merdeka, sulit. Dengan demikian kita mengakui nggak mungkin kita bisa membalas jasa kedua orang tua kita, karena nggak mungkin. Ya apa yang kita bisa? Apa maunya orang tua ini? Apa kesukaan orang tua ini? Walaupun kita nggak suka sekali, kita nggak mau sekali datang ke tempat itu, tapi orang tua kita suka sekali dan ingin kita menemani. Taruhlah ke musuh kita atau mungkin sepupu yang sangat kita benci karena dia zalim kepada kita. Tiba-tiba ayah atau ibu kita ngajak kita ke tempat itu, kita paling nggak suka. Maka tahan hati kita, tahan diri kita demi taat kepada orang tua, demi menjaga perasaan orang tua, menyenangkan orang tua. Ayo pun nggak seberapa, ya, karena kan belum memerdekakan orang tua kita yang jadi budak, ya. Walaupun harta kita diambil, ya, karena bahkan jangankan harta kita, diri kita itu milik siapa? Milik orang tua. Anta wa maluka li abik, kata Nabi, engkau berikut hartamu adalah milik ayahmu, milik orang tuamu. Ini disabdakan oleh beliau ketika ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, ya Rasul, ayahku sering mengambil hartaku tanpa seizinku. Ya asalnya nyolong, ya kan? Asalnya nyolong, ya kan? Ayahku sering mencuri hartaku, gitulah. Nabi menjawab, anta wa baluka li abi. Jangankan hartamu, dirimu itu milik ayahmu. Artinya kalau ayahmu membunuh dirimu, tidak ada kisos. Bukan tidak ada dosa, tetap dosa besar, tapi tidak ada kisos. Artinya negara tidak berhak menghukum apa-apa.
karena mengambil sesuatu miliknya dia sendiri. Oh, ya silakan nanti dulu. Sallallahu alaihi wasallam.